Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashifa Aurelia Aldi, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil regresi linear berganda dari pengolahan data menggunakan aplikasi eViews. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi kriteria Bayes Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Pada slide ini ditampilkan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian saya, yaitu INV sama dengan 6,520559 ditambah 0,000818 dikurang 0,005272 ditambah E. Persamaan ini digunakan untuk melihat pengaruh harga saham atau HS dan nilai aktiva kapital atau NAK terhadap nilai investasi atau INV selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Model ini diestimasi menggunakan data time series dengan bantuan software eViews. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari persamaan ini. Dari hasil estimasi persamaan regresi, kita memperoleh beberapa informasi penting. Pertama, nilai konstanta atau C-nya adalah 6,520559, yang artinya jika harga saham dan nilai aktiva kapital sama dengan 0, maka nilai investasi adalah sebesar 6,520559 satuan. Kedua, koefisien harga saham sebesar 0,000818 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan harga saham akan meningkatkan nilai investasi sebesar 0,000818 satuan. Artinya, hubungan antara harga saham dan nilai investasi bersifat positif. Semakin tinggi harga saham, semakin besar pula nilai investasinya. Dan yang ketiga adalah koefisien nilai aktiva kapital atau NAK sebesar negatif 0,005272 yang menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu satuan nilai aktiva kapital justru menurunkan nilai investasi sebesar 0,005272 satuan. Dari hasil ini, dapat kita simpulkan bahwa harga saham memberikan pengaruh positif terhadap investasi, sedangkan nilai aktiva kapital memberikan pengaruh negatif terhadap investasi. Sebelum hasil regresi ini dapat diinterpretasikan lebih jauh, model harus terlebih dahulu lulus uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi bebas dari masalah-masalah statistik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ada 4 uji utama yang dilakukan, yaitu 1. Uji normalitas untuk memastikan residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk melihat apakah antar variabel bebas saling berkorelasi. Dan yang ketiga, uji heterokedastisitas untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan atau tidak. Dan yang terakhir, uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar residual dari waktu ke waktu. Dengan melewati keempat pengujian ini, model regresi dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai analisis dan pengambilan keputusan.
Kita mulai dengan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilainya tersebar secara merata di sekitar rata-rata dan tidak condong ke satu sisi. Kenormalan residual menjadi hal penting karena model regresi yang baik harus menghasilkan error atau kesalahan acak yang bersifat normal. Apabila data tidak normal, maka hasil estimasi bisa menjadi bias atau tidak valid. Pada slide ini ditampilkan metode Jar-Kubera test yang digunakan untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas Jar-Kubera dengan tingkat signifikansi, yaitu alfa 0,05 atau 5%. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan dengan metode Jar-Kubera test melalui software eFuse. Langkah pengujiannya dapat dilakukan dengan cara mengklik View, lalu Residual Diagnostic, lalu pilih yang Histogram Normality Test. Ini merupakan hasil tampilan uji normalitas menggunakan eFuse. Dari output tersebut terlihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, data residual pada model ini tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi ini belum memenuhi asumsi klasik kenormalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan dalam sebaran residual, sehingga model ini perlu diperbaiki atau ditransformasi. Setelah diketahui bahwa model regresi belum memenuhi asumsi kenormalan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan atau penyembuhan data agar hasil estimasi menjadi valid. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran normalitas, yaitu yang pertama, menambah jumlah data. Dengan data yang lebih banyak, distribusi residual biasanya menjadi lebih seimbang dan mendekati normal. Yang kedua, menghilangkan data ekstrim, yaitu data yang nilainya terlalu jauh dari pola umum. Data ekstrim seringkali menjadi penyebab utama distribusi data menjadi tidak normal. Yang ketiga, melakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma, misalnya mengubah variabel menjadi log dalam kurung harga saham, log dalam kurung nilai aktiva kapital, atau log dalam kurung nilai investasi. Transformasi logaritma ini sering digunakan untuk menstabilkan varians dan memperbaiki distribusi data. Dan yang keempat, jika langkah-langkah sebelumnya belum efektif, kita bisa menggunakan alat analisis atau metode statistik lain yang lebih sesuai dengan karakteristik datanya. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas sehingga hasil analisisnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam penelitian berjumlah lebih dari satu. Jika ternyata terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan, walaupun nilai R-square-nya tinggi. Bahkan, tanda arah pengaruhnya pun bisa saja menjadi salah. Oleh karena itu, uji multikolinearitas menjadi penting untuk memastikan bahwa variabel-variabel bebas dalam model benar-benar terdiri sendiri
dan tidak saling memengaruhi. Setelah memahami konsep dasar uji multikolinearitas, pada slide ini kita membahas metode pengujiannya, yaitu menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel bebas terhadap model regresi. Jika nilai VIF terlalu besar, artinya ada hubungan yang kuat antar variabel bebas, dan hal itu menandakan adanya masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kecil, maka tidak ada hubungan kuat antar variabel, dan model dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Untuk melakukan pengujian ini di eFuse, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik menu View, lalu pilih yang koefisien diagnostik, lalu yang variance inflation factor. Kemudian hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah langkah tersebut dilakukan, akan muncul tampilan hasil uji multikolinearitas berupa nilai center VIF untuk masing-masing variabel bebas. Dari kolom ini dapat terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel harga dan kurs sama-sama sebesar 2,033. Nilai ini masih jauh di bawah batas maksimal, baik 10 maupun 5, yang biasanya digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Artinya, antara harga saham dan nilai aktiva kapital tidak memiliki hubungan yang kuat, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik multikolinearitas. Jika model regresi mengalami masalah multikolinearitas, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, memperbesar ukuran sampel agar hubungan antar variabel bebas menjadi lebih jelas. Yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang memiliki korelasi tinggi dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menggabungkan data time series dan cross-section menjadi data panel supaya variasi data meningkat. Dan yang keempat, melakukan transformasi data, misalnya ke bentuk logaritma, untuk mengurangi korelasi antar variabel. Dengan langkah-langkah ini, model regresi dapat terbebas dari multikolinearitas dan hasil analisis menjadi lebih akurat. Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan tertentu. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual tidak konstan, yang artinya terdapat perubahan pola sebaran kesalahan dari satu observasi ke observasi lainnya. Pola hubungan ini tidak hanya berbentuk linear, tetapi bisa juga muncul dalam bentuk pola yang berbeda. Oleh karena itu, eFuse menyediakan beberapa metode uji heteroskedastisitas seperti Brush, Pagan-Godfrey, Harvey, Glatzer, ARCH, White, dan lainnya. Namun, dalam penelitian ini, uji Glatzer dipilih sebagai metode yang digunakan karena prinsipnya sama dengan uji heteroskedastisitas lainnya. Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas ini adalah uji Glatzer. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan antara nilai residual dan nilai variabel independen dalam model regresi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah varians dari residual bersifat konstan atau berubah-ubah pada berbagai tingkat nilai prediksi.
Langkah pengujiannya dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah pertama adalah pilih menu view, lalu pilih yang residual diagnostik, lalu pilih yang heterokedasticity test. Lalu pilih metode Glatzer. Lalu klik OK. Ini adalah tampilan hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glatzer. Keputusan diambil dengan melihat nilai probabilitas F statistik. Jika nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka heterokedastisitas terjadi. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0,1346 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam metode ini, sehingga model ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi. Apabila pada model regresi ditemukan adanya masalah heterokedastisitas, maka terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Langkahnya terdiri dari 3 cara. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural agar varians residual menjadi lebih stabil. Yang kedua, menambahkan jumlah data sehingga distribusi residual menjadi lebih merata dan homogen. Dan yang ketiga, menggabungkan data time series dan data cross-section menjadi data panel untuk menambah variasi data dan memperkecil kemungkinan terjadinya heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan berdasarkan waktu atau time series. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk melihat apakah residual dari suatu periode memiliki hubungan dengan residual pada periode berikutnya. Jadi, uji autokorelasi hanya digunakan untuk data yang berbentuk time series. Melalui pengujian ini, kita dapat menentukan apakah model regresi sudah terbebas dari autokorelasi atau masih memiliki pola hubungan antar residual. Uji autokorelasi pada model ini dilakukan dengan metode Bruce-Godfrey atau yang juga dikenal dengan LM test atau Lagrange Multiplier Test. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara residual dari satu periode dengan residual pada periode berikutnya. Jika residual memiliki hubungan seperti itu, maka dikatakan terjadi autokorelasi. Langkah pengujiannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama yaitu klik View, lalu klik Residual Diagnostic, lalu pilih yang Serial Correlation LM test. Klik OK. Nah, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan metode Bruce-Godfrey atau LM test. Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas F 2,11 sebesar 0,9423 yang juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung.
Karena nilai probabilitas F lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi pada model regresi, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural agar hubungan antar residual berkurang. Dan yang kedua, menambah jumlah data supaya pola residual menjadi lebih acak dan tidak saling berkaitan antar periode. Dengan langkah-langkah ini, model regresi dapat terbebas dari autokorelasi dan hasilnya menjadi lebih valid. Dari keempat uji asumsi klasik yang telah dilakukan, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi belum sepenuhnya memenuhi syarat asumsi klasik. Hal ini disebabkan karena model awal tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyembuhan atau perbaikan model regresi linear agar bisa digunakan dengan lebih akurat. Perbaikan ini nantinya akan dilakukan melalui transformasi model yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan. Karena model sebelumnya belum memenuhi asumsi klasik, terutama asumsi normalitas, maka perlu dilakukan penyembuhan model regresi. Langkah penyembuhan dilakukan dengan mengubah bentuk model dari linear menjadi log linear. Transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki distribusi data dan menstabilkan varians, agar model dapat memenuhi seluruh asumsi klasik. Model regresi sebelumnya tanpa log disebut model linear, sedangkan persamaan sekarang disebut model log linear. Karena model berubah, kita perlu mengulang estimasi regresi dan uji asumsi klasik. Karena itu, kita perlu memperbaiki model dengan cara transformasi ke bentuk logaritma natural atau LN, agar data menjadi lebih normal dan model memenuhi semua asumsi klasik. Transformasi dilakukan dengan menulis ulang persamaan regresi menjadi bentuk log. Seperti log dalam kurung INV sama dengan C ditambah log dalam kurung HS ditambah log dalam kurung NAK. Model ini disebut model log lin yang dapat menstabilkan data dan memperbaiki pelanggaran asumsi klasik. Langkah pertama yaitu klik quick, lalu estimate equation, lalu masukkan log kurung INV spasi C spasi log dalam kurung HS spasi log dalam kurung NAK. Klik OK. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk mengestimasi dan melakukan uji asumsi klasik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Setelah dilakukan transformasi model ke dalam bentuk log linear, pengujian normalitas dilakukan kembali untuk melihat apakah residual pada model baru sudah terdistribusi normal. Caranya yaitu klik View, pilih yang residual diagnostik, lalu pilih yang histogram. Berdasarkan hasil uji Jar-Kubera, terlihat bahwa nilai probabilitas JB
terhitung sebesar 0,791130 dan nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual sudah terdistribusi normal, yang berarti asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi. Artinya, setelah dilakukan transformasi log, model regresi ini sudah memenuhi syarat normalitas dan bisa dilanjutkan ke tahap pengujian asumsi klasik berikutnya. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel bebas pada model setelah dilakukan transformasi log. Caranya yaitu klik View, pilih koefisien diagnostik, lalu pilih yang variance. Dari hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel harga dan kurs sama-sama sebesar 3,440897. Karena nilai VIF dari kedua variabel tersebut tidak ada yang melebihi 10 atau bahkan tidak melebihi 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Artinya, masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang berdiri sendiri dan tidak saling berkorelasi secara kuat, sehingga model dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya, dilakukan uji heterokedastisitas untuk memastikan apakah dalam model regresi ini terdapat ketidaksamaan varians residual antar observasi. Langkahnya klik View, lalu Residual, pilih yang heteros, pilih yang Gletser, klik OK. Dari hasil pengujian terlihat bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar 0,2042 dan nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Artinya varians dari error atau residual bersifat konstan pada setiap observasi, sehingga asumsi klasik tentang heteroskedastisitas ini sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada satu periode dengan periode lainnya. Langkahnya klik View, pilih residual, lalu serial. Oke. Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas F2,11 adalah 0,2400 dan nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah autokorelasi, artinya tidak terdapat hubungan antar residual dari waktu ke waktu, sehingga model ini telah memenuhi asumsi klasik, tidak adanya autokorelasi. Setelah seluruh uji asumsi klasik dilakukan mulai dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, hingga autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam bentuk logaritma atau model log linear telah memenuhi seluruh asumsi klasik. Oleh karena itu, model yang akan digunakan dan dimaknai lebih lanjut adalah model dalam bentuk log. Karena model inilah yang sudah bebas dari pelanggaran asumsi klasik dan memenuhi kriteria BLUE, yaitu Best Linear Unbiased Estimator. Dengan kata lain, hasil interpretasi selanjutnya akan didasarkan pada model log yang telah dianggap paling baik dan valid secara statistik.
Pada tahap ini, kita masuk ke hasil pengujian koefisien determinasi dan uji F dari model regresi log linear yang telah memenuhi asumsi klasik. Dari hasil output Evius diperoleh nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,803901. Artinya, sumbangan variabel HS dan NAK terhadap variabel terikat INV adalah sebesar 80,39%. Sementara sisanya sebesar 19,41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Selanjutnya, hasil F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 26,64648 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel HS dan NAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi atau INV. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat. Berikut adalah persamaan regresi log linear yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan Evius. Log INV sama dengan minus 3,385046 ditambah 0,690624 log HS minus 0,073982 log NAK dengan nilai probabilitas masing-masing yaitu C adalah 0,1154, HS-nya 0,0008, dan NAK-nya adalah 0,6302. Persamaan ini dapat diartikan sebagai berikut. Apabila nilai HS dan NAK sama dengan 0 atau tidak ada, maka nilai INV adalah sebesar 3,385046 satuan. Kemudian koefisien estimasi untuk variabel HS terhadap INV sebesar 0,690624 yang berarti setiap kenaikan HS sebesar satu satuan akan meningkatkan INV sebesar 0,690624 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selain itu, nilai probabilitas untuk variabel HS sebesar 0,0008 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa HS berpengaruh signifikan terhadap INV. Artinya, harga saham memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap nilai investasi pada model regresi ini. Selanjutnya, kita lihat hasil koefisien untuk variabel NAK terhadap INV. Koefisien estimasinya adalah minus 0,073982, yang berarti setiap kenaikan NAK sebesar satu satuan akan menyebabkan INV turun sebesar 0,073982 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Arah koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa hubungan antara NAK dan INV bersifat berlawanan arah. Artinya, ketika nilai aktiva kapital meningkat, justru nilai investasi mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi karena efisiensi modal atau alokasi dana yang tidak langsung meningkatkan investasi baru. Namun, dari hasil pengujian secara statistik, nilai probabilitas variabel NAK sebesar 0,6302 yang lebih besar dari 0,05.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NAK tidak berpengaruh signifikan terhadap INV. Jadi, secara parsial, hanya HS yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai investasi, sedangkan NAK tidak berpengaruh secara signifikan dalam model regresi ini. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil regresi linear berganda dan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi EVIOS. Dari hasil pengolahan data ini dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator, sehingga model tersebut layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dalam membantu memahami langkah-langkah pengolahan data time series, mulai dari estimasi model hingga interpretasi hasil regresi. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.